like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi trigonometri untuk matematika wajib kelas 10. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, untuk konsepnya, konsep perbandingan trigonometri dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk lebih memahami penerapan konsep perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual, mari kita cermati masalah-masalah berikut. Oke, untuk masalah yang pertama, dua siswa dengan tinggi badan yang sama yaitu 160 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Siswa pertama berdiri tepat 9 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertama 60 derajat dan siswa keduanya 30 derajat, dapatkah Anda menghitung tinggi tiang bendera tersebut? Oke, jadi digambarkan ini ada tiang bendera, ini tiang bendera ya, tiang bendera. Nah, ini siswanya memandang tiang bendera. Oke, ini siswa yang kedua. Jadi ada dua siswa kan juga memandang bendera. Oke. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, lakukan langkah-langkah berikut. Memahami dan merencanakan pemecahan masalah, menentukan model matematikanya, menentukan penyelesaian dari model matematika, memberikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Oke, kita lanjutkan. Untuk penyelesaian dari permasalahan tadi, misalkan tempat berdiri tegak tiang bendera dan kedua siswa tersebut adalah suatu titik, ujung puncak tiang bendera dan kepala kedua siswa juga diwakili oleh suatu titik. Masalah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini ya tadi, ini bendera tadi ya sudah digambarkan. Terus ini siswa pertama, ini siswa kedua. Ini apa? Ini tiang benderanya. Jadi di sini tuh tempat tiang benderanya. Keterangannya, AC tinggi tiang bendera, DG tinggi siswa pertama, EF tinggi siswa kedua, DE jarak kedua siswa. Berdasarkan gambar di samping diperoleh perbandingan nih tan 60. Jadi ini sudut elevasi itu di sini ya, sudut elevasinya tadi kan 60 sama 30. Nah, elevasi itu di sini. Oke. Terus kita bisa menggunakan yang sudut 60 dulu. Kan kita mau cari tinggi bendera nih. Di sini kan tinggi benderanya. Tinggi benderanya. Terus kita cari dulu pakai tan. Tannya itu AB per BG. Tannya AB per BG. Nah, maka kita peroleh di sini AB-nya. AB kan tinggi sini. Bukan tinggi bendera, tapi sini. Ya kan? Nah, AB ini sama dengan BG tan 60. Sama dengan BG tan 60 itu akar 3, berarti itu jadi akar 3 BG. Kenapa harus yang kita lihat cuma AB bukan AC, sedangkan tinggi tiang itu AC. Nah, kenapa kita menggunakan AC?
karena kan ini tinggi siswa. Nah ini pandangan siswa kan mulai dari sini nih, pandangan siswa ke mana, ini kan kakinya siswa. Maka kenapa kita taruh titik B di sini, itu sebagai sesuai dengan tinggi siswanya ini gitu, karena pandangan siswa mulai dari sini gitu. Jadi kita bisa mencari tingginya itu dari sini, AB ini kan bentuk segitiga siku-siku kan gitu. Nah ya tadi ya, kita dapat persamaan pertama yaitu akar 3 BG. Terus kemudian kita punya unsur 30 juga. Nah kita teruskan tan 30, ini segitiga yang gede, yang ABF. Kita bisa menentukan AB nya juga ya kan. Oke, tan 30 ini AB per BF. Nah maka AB nya adalah BG plus 9 tan 30. Oke, 9 nya dari mana? Kan BF. BF itu kan ini BF kan segini nih. Nah sedangkan kita tahu bahwa tadi DG DE itu adalah jarak kedua siswa. Jadi kan kalau DE itu tadi kan 9, jaraknya 9 ya. Nah berarti kalau DE 9 kan GF juga 9 gitu, makanya di sini tulis BG plus 9 seperti ini. Kemudian jadi sepertiga akar 3 BG plus 3 akar 3. Jadi kita punya persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua di bawah seperti ini, kita sama dengan kan ya, persamaan kedua dan pertama dan kedua karena kan sama-sama AB sama-sama. Nah di sini akar 3 BG dan sepertiga akar 3 BG plus 3 akar 3. Nah jadi seperti ini, 2 per 3 akar 3 BG dan sama dengan 3 akar 3. BG adalah 3 akar 3 dibagi 2 per 3 akar 3 sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. Nah maka kita tahu kan BG nya itu 4,5. Nah maka kita bisa tahu AB nya itu berapa. Nah, akar 3 BG, nah kita kalikan hasilnya adalah 7,8. Ini akar 3 nya carinya pakai kalkulator ya, jadi bisa ketemu bilangan koma seperti ini. Nah AC itu adalah AB ditambah BC. Nah AB nya itu adalah 7,8 dan BC nya 1,6. 1,6 dari mana? Kan diketahui tinggi siswanya itu 190 cm, maka 190 cm itu sama aja 1,6 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 9,4 meter. Seperti itu. Lanjut. Secara lengkap hal-hal yang perlu dikuasai untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memahami karakteristik masalah dan model matematikanya menurut ekspresi trigonometri. Menentukan besaran dalam masalah yang dirancang sebagai variabel yang berkaitan dengan ekspresi trigonometri. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan trigonometri dan menentukan penyelesaian dari model matematika. Memberikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Oke. Contoh soal dan alternatif penyelesaian. Puncak suatu menara mercusuar yaitu tingginya 24 meter dapat dilihat dari sebuah kapal dengan sudut elevasi 30 derajat. Berapa jarak kapal tersebut dari menara? Nah, seperti ini. Jadi ada kapal. Nih, kapal nih. Dia bisa melihat puncak menara. Dilihat dari puncak menara. Ini yang lihat di sini. Dah. Elevasinya 30. Nah, elevasinya 30 ya, sini ya. Tinggi menaranya 24. Nah, seperti ini. Kita pakai
kan 30 tan 30 kan berarti 24 per D, maka D nya 24 per tan 30. Jadi seperti ini. Kita ditanyakan jarak kapal dengan menara, kita misalkan D, jarak kapal dengan menara, jaraknya adalah 24 agar 3. Jadi jarak kapal dari menara adalah 24 agar 3 meter. Ini meter ya. Kita masuk ke latihan soal. Nah, untuk latihan soal yang pertama, sebuah tiang bendera berada di atas sebuah gedung seperti pada gambar. Tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik berjarak 4 meter dari dasar gedung. Jika tiang bendera bisa terlihat dengan sudut elevasi bawah 30 derajat dan 45 derajat, berapa tinggi tiang bendera itu? Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, seseorang yang berjarak 25 meter melihat ke puncak sebuah pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi pandangan orang tersebut 150 cm, berapa tinggi pohon tersebut? Seperti ini gambarnya. Nomor 3, sebuah pesawat tinggal landas berbentuk sudut 60 derajat dengan landasan. Jika pesawat telah menempuh jarak 12 km dari tinggal landas, berapa ketinggian pesawat sekarang? Itu soalnya ya. Terima kasih. Selamat belajar. Dikerjakan ada soalnya cuma 3. Sekian pertemuan kali ini.